Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Simi Walida Sarisa dengan NIM 2415305. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai tata kelola dan lembaga penginderaan jauh yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki materi, di sini terdapat daftar isi di antaranya yaitu pengertian penginderaan jauh, tata kelola penginderaan jauh di Indonesia, lembaga utama penginderaan jauh di Indonesia, manfaat penginderaan jauh, serta tantangan dan peluang. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Kalian pada tahu nggak sih apa itu penginderaan jauh? Jadi, penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung. Biasanya dengan menggunakan sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau satelit. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, dan manajemen sumber daya alam. Nah, teman-teman sudah tahu dan paham kan mengenai apa itu definisi penginderaan jauh sendiri? Lalu, selanjutnya terdapat tata kelola penginderaan jauh, yang dimana tata kelola penginderaan jauh ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penginderaan jauh. Dengan menetapkan bahwa semua aplikasi penginderaan jauh mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait dan diawasi untuk memastikan tidak melanggar hak-hak individu atau kepentingan publik. Di sini terdapat aspek penting dalam tata kelola meliputi penyediaan sumber daya untuk pengumpulan data, pengawasan terhadap penggunaan teknologi, penerapan prinsip hukum dan etika dalam pengumpulan, serta distribusi data. Kemudian yang kedua yaitu terdapat peran lembaga pemerintah. Beberapa peran lembaga pemerintah yaitu 1. Ada 8 di sini bertanggung jawab atas pengelolaan satelit penginderaan jauh, pengolahan data, serta distribusi informasi kepada pengguna. Yang kedua yaitu terdapat Badan Informasi Geospasial atau BIG. BIG ini memanfaatkan data penginderaan jauh untuk menyusun peta dasar atau tematik. Kemudian yang ketiga terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menggunakan data penginderaan jauh untuk pemantauan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat Badan Restorasi Gambut atau Mangrove, menggunakan data penginderaan jauh untuk pemantauan lahan gambut dan mangrove. Kemudian yang terakhir terdapat pengelolaan data, di mana pusat data nasional data penginderaan jauh dikumpulkan, diolah, dan disimpan dalam pusat data nasional untuk memastikan keterpaduan dan keterjangkauan dan distribusi data. Dapat diakses oleh instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya terdapat lembaga utama penginderaan jauh. Yang pertama yaitu ada 8 yang kini terintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. 8 ini bertugas untuk meluncurkan dan mengoperasikan satelit penginderaan jauh seperti satelit 8A2 dan 8A3. Kemudian BIG ini berperan dalam menyusun kebijakan nasional terkait informasi geospasial dengan memanfaatkan data penginderaan jauh untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Yang ketiga yaitu ada BMKG. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memanfaatkan data penginderaan jauh untuk pemantauan cuaca, iklim, dan kondisi atmosfer. Kemudian yang keempat ada BPPT, mengembangkan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung berbagai sektor seperti energi dan lingkungan. Selain tata kelola lembaga penginderaan jauh, di sini penginderaan jauh juga mempunyai banyak manfaat loh. Di antaranya, yang pertama yaitu manfaatnya pemantauan lingkungan. Penginderaan jauh digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan, kerusakan hutan, pencemaran air, dan bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan tata ruang. Data penginderaan jauh sendiri dapat digunakan untuk menyusun tata ruang yang lebih baik dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam. Kemudian
penginderaan jauh membantu dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan. Kemudian yang selanjutnya, mitigasi bencana. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau dan memprediksi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Kemudian yang terakhir yaitu pemetaan wilayah. Penginderaan jauh juga dapat menghasilkan peta yang akurat dan up to date. Meskipun banyak manfaat, pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh di Indonesia ini masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya seperti 1. Keterbatasan sumber daya, di mana dibutuhkan investasi yang besar untuk mengembangkan teknologi infrastruktur penginderaan jauh. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia. Masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ahli di bidang penginderaan jauh. Yang ketiga yaitu aksesibilitas data. Data penginderaan jauh belum selalu mudah diakses oleh masyarakat luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just